Halo, kita ketemu lagi di video kali ini. Saya akan coba membahas terkait dengan aksi dari mahasiswa. Karena saya sempat melihat ada artikel atau apa namanya pemberitaan di suatu media online bahwa ternyata melakukan aksi itu ada manfaatnya loh, gitu ya. Nah, karena saya saking penasarannya, saya coba undang rekan saya yang saya tahu memang dulu beliau ini cukup aktif dalam melakukan aksi-aksi tersebut gitu ya. Penyuarahan pendapat, kemudian juga melakukan long march dari satu tempat ke tempat yang lain dan bersama dengan teman-temannya dari kampusnya. Jadi, saya rasa, eee, rasa penasaran saya ini mungkin bisa terjawab dengan diundangnya rekan saya ini. Nah, beliau namanya adalah Kang Budi. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit, tapi sebelumnya Kang Budi ini salah satu yang saya bilang tadi, wah seorang aktivis di masanya ya, sangat luar biasa sekali. Dan berita yang ingin saya tampilkan adalah ini. Jadi waktu saya baca-baca ini saya juga cukup kaget juga. Ternyata ada manfaat loh jika mahasiswa itu ikut berdemo ya. Ini kalau teman-teman lihat di layar, ternyata ini pada kejadian di tahun berapa nih? 98 berarti ya, pada saat itu para mahasiswa menduduki DPR dan MPR di Jakarta. Nah, ini ada 5 manfaat kalau teman-teman bisa lihat. Berlatih menerapkan demokrasi yang dengan benar ya, nomor satu. Kemudian nomor duanya, baca juga ada, oh ini memperkuat solidaritas. Oh ya, karena kan ini kumpul nih, bareng rame-rame dengan teman-teman dari berbagai City Fast Academy, dari kampus-kampus lain jadi satu di situ, para BEM biasanya. Kemudian yang satunya lagi menyadarkan masyarakat sekitar soal isu yang sedang terjadi. Mungkin ini nanti terkait dengan agent of change kali ya, mahasiswa itu kan juga salah satunya seperti itu tuh kalau yang saya baca secara teori-teori yang ada. Kemudian mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang merugikan rakyat. Karena mahasiswa ini adalah, mahasiswa apa, insan remaja yang kritis, biasanya peran mereka juga katanya bisa mendorong pemerintah setempat untuk melakukan, penyesuaian-penyesuaian atas regulasi yang mereka bikin. Kalau memang tidak sesuai biasanya nih, mereka yang sangat kritis ke pemerintah. Dan yang kelima adalah menyehatkan tubuh. Wah, luar biasa. Mungkin karena mereka berjalan kaki, panas-panasan, teriak-teriak, atau saya nggak ngerti deh. Nanti kita ngobrol aja dengan Kang Budi. Nah, kebetulan nih sudah hadir Kang Budi di sini. Saya akan coba undang beliau ya, teman-teman. Halo, Kang Budi, dengar suara saya? Waduh, mungkin masih di mute nih, Kang Budi. Oke, sip, sip. Ini dia nih, Kang Budi. Apa kabar, Kang? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabar sekarang? Alhamdulillah. Di pandemi ini lancar nih? Ya, selalu lancar, selalu bergerak, selalu dinamis. Nggak Ya, boleh apatis, itu kan judulnya kan. Karena siap, kalau kita siap. apatis, kita nggak waras. Gitu ya. Iyalah, Iya, berarti kita nggak mau berpikir kan kalau stres kita gitu. nggak mau ini, betul-betul. Oke Kang, ini kan saya juga dapat foto dari Kang Budi, kalau misalkan dulu pernah ikut aksi, dan sayangnya cuma dapat satu foto ya. Ya nanti saya tampilkan di sini. Wah, nggak pernah dipoto maksudnya. Gak kepikiran juga ya waktu itu ya mungkin ya, bakal Nggak difoto ya. kepikiran, iya. Oke, nah ini kan cukup menarik Mungkin ada Kang. yang foto mungkin. Ada foto tapi mungkin untuk koleksi Gimana? pribadi Kang, untuk koleksi pribadi Jadi kan? teman-teman. Nah, gini Kang, ini apa ya, menggelitik sih sebenarnya Kang. Kan beberapa ada Iya, kejadian kayak kemarin lah, Omnibus Law ini kan juga menggerakkan mahasiswa untuk bergerak lagi, menyuarakan iya. aksinya kepada pemerintah. Nah, setelah saya coba cari-cari tentang aksinya itu sendiri, ternyata bermanfaat nih. Nah, tadi ada 5 tuh yang saya sempat sampaikan ke teman-teman Iya. ini gitu. Itu kan menarik ya menurut saya. Menyehatkan lah ya. Menyehatkan ya. Nomor 5 menyehatkan gitu. Nah, gimana Kang? Menurut menurut Kang Budi gimana? Sebenarnya gini, tanpa tanpa bermaksud untuk apa memperdebatkan atau bermasalahkan yang 5 manfaat tadi ya. Ya, ya. Karena kan mungkin itu sebenarnya itu lebih objektif, sebenarnya apa di koran itu lebih objektif. Ini gimana kalau kita cerita apa yang saya rasakan ini Boleh, boleh. subjektif lah ya. Boleh, boleh nggak apa-apa. Jadi apa yang dapat dari pengalaman, dari dulu pelajaran, bagaimanapun kita hidupkan dari orang di atas kita, generasi di Mm-mm, atas mm-mm. ke generasi berikutnya sampai kita gitu kan. Ya, ya. Jadi kalau kalau lihat manfaat sebenarnya gerakan mahasiswa di Indonesia
sangat bermanfaat banget, terutama di negara dunia ketiga lah sebutnya ya, negara berkembang. Bahkan bukan berkembang, sampai terakhir akan di Hong Kong itu yang demo berbulan-bulan sampai 6 bulan tuh kan, sampai mematikan ekonomi di sana itu mahasiswa penggeraknya gitu kan. Kalau sebenarnya bukan mahasiswa sih intinya. Jadi kalau Pramudia Anantatur bilang gitu ya, sejarah dunia ini adalah sejarahnya kaum muda. Kalau kaum mudanya apatis, ya dunia ini mati gitu kan. Kasar kan begitu kan. Iya. Jadi ya mahasiswa itu di kaum muda kan gitu ya. Nah, adapun fenomena gerakan mahasiswa dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, istilahnya setiap zaman ada masa, setiap masa ada orangnya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya kan, pasti berbeda polanya. Yang jelas nih sore nih agak-agak muter-muter. Jadi kalau dilihat dari segi manfaat, seperti manfaat ya ngomongnya ya, bisa dibilang perlunya gerakan mahasiswa itu untuk apa? Gitu. Pertama itu adalah sama dengan gerakan lain, yaitu sebagai penyeimbang lah ya terhadap kekuatan politik yang ada. Kenapa harus ada penyeimbang? Karena seperti Lord Acton bilang bahwa the power tend to corrupt kan, bahwa kekuasaan itu pasti cenderung korupsi, cenderung diselewengkan. Dan salah satu check and balances di gerakan luar atau gerakan non politis praktis itu adalah gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan petani, gerakan kaum perempuan, kaum miskin kota kan tuh ya. Ada 5 soko guru pergerakan yang memang sebenarnya satu kesatuan. Sebenarnya kalau lihat gerakan mahasiswa ini secara sejarah nih, moga-moga singkat nih bisa disampaikan. Bentar lagi mau meeting lagi. Jadi Indonesia itu dapat supply pemuda, supply mahasiswa itu sejak tahun 900-an ya. Sejak dimulainya politik etis, di mana ada politik edukasi, imigrasi, sama irigasi. Kedua politik irigasi sama imigrasi nggak menguntungkan untuk Indonesia. Tapi politik edukasi lah yang menguntungkan. Ketika Ratu Wilhelmina mulai menjabat saat itu, dia mengumumkan 3 kebijakan itu kan. Disebutlah kebijakan Van de Venter, karena yang mengajukannya Van de Venter kan. Tahun 901 itu muncul namanya politik etis, di Indonesia muncul sekolah-sekolah untuk kaum priayi, ya kan. Kemudian sejak itu berapa tahun, mungkin sekitar 15-20 tahun ya, kaum muda di situ mulai tergerak. Di Bandung ada yang namanya kelompok studi kelompok studi umum saya lupa, didirikan oleh Insinyur Soekarno, belum jadi insinyur dulu ya, Bung Karno itu ya. Kemudian di Surabaya ada Dr. Sutomo bikin kelompok studi Indonesia kalau nggak salah ya. Itu maksudnya gerakan mahasiswa itu masih dalam keadaan kelompok studi ya waktu itu ya. Kecil ya. Jadi kita ngomong yang kecil-kecil gitu ya Kang. Ya namanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya nggak terlalu setuju kalau gerakan mahasiswa itu sebagai demonstran gitu ya. Karena lebih dari itu gitu. Tadi adalah salah satu kekuatan untuk check and balances terhadap kekuatan politik. Jadi gerakan mahasiswa itu nggak cuma gerakan moral, nggak cuma berbicara tentang kebaikan. Gerakan mahasiswa itu berbicara tentang kekuasaan. Gitu loh. Itu mahasiswa. Kalau dia berbicara moral itu cukup agamawan gitu ya. Kalau mahasiswa itu punya tujuan untuk katakanlah bisa untuk dirinya ataupun mengantarkan orang atau sosok lain yang lebih ideal untuk kemajuan bangsa kan juga. Nah, tadi seperti dimulai dari Bung Karno sama Dr. Sutomo, kemudian distopia membentuk ada yang namanya dulu Trikoro Darmo, Budi Utomo ya kan. Pertama kali itu Budi Utomo adalah organisasi paling modern pada saat itu, terstruktur, dibentuk oleh kaum muda, oleh mahasiswa kedokteran di Jakarta kan. Itu pergerakan gitu, bukan sekadar teriak-teriak demo ke jalan, nggak begitu gitu, tapi mereka melakukan organisir, melakukan diskusi-diskusi, melakukan analisis terhadap lingkungan, baik objektif ataupun subjektif mereka gitu ya. Objektif mungkin bisa mendatangkan orang lain, sedangkan subjektifnya hanya lingkungan mereka, sebatas pengetahuan mereka gitu kan. Memang public enemy dan common enemy saat itu adalah musuhnya kolonialisme kan. Nah ini fase dari 901 sampai 9 berapa ya, bingung nih, sampai 928 lah kali ya, sampai 45 itu fasenya anti kolonialisme, sampai memunculkan tahun 25 berdiri Indisfarniji kalau nggak salah ya, Persatuan Indonesia, Perbedaan Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri,
yang sebagai macam itu di Belanda. Dan tahun 25 mereka kembali ke Indonesia, mereka mengorganisir mahasiswa dan kaum muda, ada Dayong Yapa, Yong Ambon, segala macam itu disatukan. Tahun 28 bikin Sumpah Pemuda. Jadi menurut saya itu gerakan itu. Enggak sekadar mereka keluar-keluar gitu, mendeklarasikan sebuah Sumpah Pemuda gitu. Meskipun Sumpah Pemuda itu hanya sebuah teks, bahkan bisa dibilang puisi dengan 3 kata gitu, tapi sebenarnya kekuatannya jauh sebelum itu mereka bangun gitu kan. Kemudian di 45 ketika kaum muda yang tahun 90-an 901 sampai 45 itu udah tua, umur 40-an kayak Bung Karno, itu muncul yang lain. Ada Pandu Kartawiguna, ada Soekarni, ada Latif Pendraningrat, ada siapa lagi? Ada Malik, ya kan? Itu kan tahun 45 tuh. Mereka mahasiswa tahun itu. Kalau Bung Karno kan mahasiswa tahun antara 103 sampai 28. Nah, tahun 45 ini ada itu. Dan mereka berperan banget. Ketika yang tadi hanya untuk sampai Sumpah Pemuda, sementara di 45, Soekarni dan kawan-kawan itu menculik Soekarno-Hatta untuk segera proklamasi. Ya kan? Nah, itu juga kalau nggak ada mahasiswa itu nggak ada tuh proklamasi. Mau perang sampai kapanpun TNI, mohon maaf ya, bukan mengecilkan perang tentara gitu. Apalagi cuma perang pakai bambu runcing. Ya itu mau sampai kapan lawan Panzer? Melawan tank baja. Yang ngalahkan semua itu ya gerakan mahasiswa gitu. Gerakan kaum muda itulah. Oke, sampai kita tutup dulu sampai tahun 45 ini. 1900 sampai 1928 itu pergerakan itu didominasi oleh mahasiswa Bandung dan Jakarta itu kan. Bandung kelompok studi klubnya Bung Karno, ya ada Surabaya sih ya kelompok studi umumnya Sutomo. Dan kemudian berdirinya Budi Utomo 1908 di Jakarta ya, mahasiswa Stopia, Ketua Wahidin Sudirwisodo, sama berdirinya Indis Vereniging di Belanda tahun 1908. Itu saya menceritain basic dan latar belakang kota nih ya. Itu Bandung masih berkuasa. Bahkan sampai tapi di 40-an, 45 ini udah dikuasai oleh Jakarta. Karena di situ praktis setelah merdeka ada semacam euforia ya. Begitu 45 itu kan udah merdeka, saya rasakan udahlah nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu kan. Padahal ternyata Belanda masih balik lagi, ada agresi militer Indonesia 2 di tahun 46 kan, karena berebut sama Jepang tuh. Nah, makanya muncul mahasiswa-mahasiswa semacam tadi, ada Soekarni, ada Malik, sama Hairul Saleh, ada siapa, Pandu Kartawiguna, dan segala macam lah. Nah, kemudian sampai 65 pergerakannya di pertarungan ideologi. Nah, dari 65 ini mulai mahasiswa terpelar lagi nih. Tadinya bareng nih, ada Cipayung lawan komunis ya. Komunis hancur sama nasionalis. PMI, PMKRI akhirnya masing-masing lagi tuh. Nah, tahun 74, tahun 70, karena ngelihat Golkar semakin dominan, muncul dari kaum muda, dipimpin oleh Arief Budiman itu gerakan Golput. Nah ini juga tetap merangsang kaum muda mahasiswa tetap untuk bergerak terus. Dan di bawah tanah. Arief Budiman tokoh salah satunya. Kemudian datang lagi investor Jepang tahun 74, peristiwa Malari. Waktu itu datang Perdana Menteri Jepang, siapa namanya tuh ya, untuk investasi Toyota ya, pertama di Indonesia kalau nggak salah. Nah di situ terjadi kerusuhan. Udah orientasinya common enemy-nya adalah ada rezim otoriter plus investasi asing. Kolonialisme, ideologi sekarang bergeser ke investasi asing, ya kan, sama otoritarianisme. Itu meluas kemana-mana dan kerusuhan terjadi di Jakarta waktu itu. Dan sekarang kotanya adalah masih Jakarta nih. 65 udah Jakarta semua yang berkuasa. Meskipun tetap ada pengaruh Bandung gitu. Pengaruh yang belum ada. Dari situ tahun 82 ada demo besar lagi, gerakan mahasiswa menentang Taman Mini kalau nggak salah. Saya lupa tokohnya siapa itu. Dan kemudian tahun 90 mulai ada kesadaran lagi yang lebih mengkristal lagi. Muncul tokoh Gus Dur dan Amin Rais yang ngomong tentang anti Orde Baru ya. Jadi ngomong anti Orde Baru bukan baru tahun 96 nih. Gus Dur udah ngomong itu gitu ya. Tahun 90-an. Tahun 70 Arief Budiman udah ngomong itu gitu. Nah, tahun 90-an muncul gerakan semakin kencang dan itu dimulai sekarang dari Jogja nih kiblatnya. Lebih ke sana sekarang. Karena mungkin tadi Bandung nih terorganisir banget nih ya. Dari zaman Soekarno ke 45 ke 65 Bandung masih punya peran.
Sekarang di Jogja sekarang. Di Jogja muncul tokoh Budiman Sujatmiko ya. Budiman Sujatmiko, kemudian Dita Indasari, mahasiswa UGM yang progresif revolusioner saat itu ya. Dia mendirikan Partai Rakyat Demokratik. Di mana di dalamnya itu ada mahasiswa lagi nih. Nah, lagi-lagi kan, mahasiswa itu sangat penting. Tadi saya bilang, di dalamnya ada mahasiswa lagi. Mahasiswanya di mana? Ada nama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, SMID. Tokohnya salah satunya Arif Budiman. Arif Budiman ya. Andi Arief. Andi Arief. Yang kemudian jadi Sekjen Partai Demokrat zaman SBY itu. Dia jadi komisaris juga di PT Pos kalau nggak salah ya. Pokoknya ujung-ujungnya tuh para pahlawan menikmati hasil lah ya. Sebutin itu. Kemudian Budiman jadi PDIP, di DPR ya. Itu sampai puncaknya 96 PRD berdiri, dideklarasikan di Jakarta, di LBH. Lagi-lagi nih, di situ pengorganisiran mahasiswa gitu. Nah, mungkin yang paling diharapkan itu justru sekarang ya kayak kembali ke zaman Belanda. Adanya studi klub lagi. Itu dibanyak-banyakin lagi di tiap kampus di mana-mana. Nah, sedikit mengulas dari 98 ketika PRD di Berangus itu juga melemah semua pergerakan tuh. Pasti melemah langsung. Pergerakan secara organisatoris ya. Yang ada muncul kegiatan mahasiswa secara sporadis. Memang tetap gede gelombangnya, di Jakarta bisa runtuh, tapi ya SMID tadi, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokratik, itu hancur, mati total, dimatiin sama Orde Baru tuh. Meskipun memang pas 98 bulan Mei Orde Baru tumbang. Ditumbangkannya bukan oleh SMID, gitu. SMID yang diorganisir dari 90-an loh. Ditumbangkannya oleh gerakan-gerakan yang sporadis dan pragmatis, macam Forkot. Forkot ini Forum Komunikasi Total. Forum Kota. Adanya di Jakarta oleh mahasiswa UPI sama mahasiswa UBK ya kalau nggak salah. Yang di situ tokohnya Adian Apitupulu. Sekarang jadi DPR juga kan. UBK itu apa? Bung Karno berarti ya? Bung Karno ya. Kemudian juga ada Pamred di Mustopo ya kalau mahasiswa di Jakarta nih. Kalau di Bandung sama di luar daerah ini ada yang namanya Front Indonesia Muda. Di dalamnya itu ada Forum Indonesia Muda Bandung, ada mungkin Front Mahasiswa Jogja kalau nggak salah. Nah ini pun bertransformasi lagi. Ketika reformasi bergulir, gerakan-gerakan mulai melemah. Sekarang Fadlizon masuk ke mana partai, Fahri Hamzah masuk partai, kemudian Rama Pratama masuk ke DPR, Budiman Adian masuk partai, juga ya. Adian masuk partai. Masuk partai. Iya, sisanya orang-orang kayak saya nih yang hidup transisi kan. Lulus SMA 98, terus dihadapkan oleh kenyataan ada demo besar-besaran gitu ya. Itu meningkatkan semangat yang luar biasa yang menyala-nyala di sini, tapi rejimnya udah nggak ada gitu ya. Cuman masih ada gitu. Nah, di situ tahun 2000-an tuh muncul juga pengorganisasian mahasiswa hampir mirip PRD, namanya muncul ada PRP dulu tuh. PRD masih ada tapi itu sayup-sayup aja sih, nggak terlalu gede gitu. Ngomong ideologi komunis juga makin lama makin nggak laku kan gitu. Mau pakai ideologi apa lagi gitu untuk sebagai pemanis. Sekarang mahasiswa terkadang suka dengan dandanan, simbol-simbol gitu kan. Di situ muncul PRP. PRP ini tokohnya Willy Aditya. Sekarang udah jadi anggota DPR juga dari Nasdem kalau nggak salah. Tapi dia muncul PRP ini setelah reformasi. Setelah reformasi ini ya. Ya ada nih, jangan dipikir setelah reformasi nggak ada pergerakan, ada gitu. Tetap ada. Tapi itu juga mungkin ada. PRP ini sama, di dalamnya ada gerakan buruh, ada mahasiswa, ada pemuda, ada juga kaum perempuan. Nah, sekarang saya membicarakan masalah tadi. Saya itu kurang setuju gitu ya, kalau mahasiswa hanya dilihat dari tampilan luar, yang demo di DPR, yang demo di mana. Oke, itu memang bagian dari pekerjaan mereka, bukan pekerjaan ya. Salah satu taktik mereka, teknis mereka bergerak adalah seperti itu. Sebenarnya sejatinya mahasiswa bukan seperti itu gitu ya. Nggak itu aja gitu yang dilakukan. Tadi ketika saya mengalami dulu antara 2001 sampai 2004 itu dididik oleh senior itu 3 bulan di organisasi buruh, 3 bulan organisasi petani. Itu ngomongnya bukan ngomongin soal keberpihakan, mungkin belum ada ya. Ngomong bahwa kita ada di pihak mereka, lebih ke altruisme aja gitu, ngerti nggak?
bahwa kita ini borjuis kecil ingin membela orang yang lebih lemah gitu ya. Itu kan mahasiswa masih lebih maju daripada nggak ada kepedulian sama sekali kan gitu kan. Nah itu kita ngorganisir di 3 bulan di buruh, 3 bulan di petani. Dan petani yang diomongin ini biasanya bukan petani ngomongin harga, ngomongin apa namanya harga gabah misalkan harga cabai, bukan itu. Lebih ke konflik sosial yang akibat dari agraria biasanya, sengketa agraria, perdanahan. Misal tanah petani yang dikuasai oleh perusahaan BUMN, dikuasai oleh pemerintah yang nggak dikasih ganti rugi nih. Kayak dulu saya pernah mengorganisir di daerah mana Kiara Payung Jatinangor. Itu kalau itu perhutani ya kalau nggak salah. Itu konflik mereka tanahnya diambil tapi nggak dibayar gitu kan. Kemudian juga saya pernah mengorganisir sebentar di daerah Jati Gede di Sumedang. Itu untuk pembangunan waduk Jati Gede dulu. Itu juga sama konfliknya sama pemerintah. Jati Gedenya udah resmiin sama Pak Jokowi kemarin 2015 sama salah. Nah, kembali lagi apa namanya fungsi mahasiswa adalah pertama sebagai gerakan ekstraparlementer yang merupakan gerakan penyeimbang dari kekuatan politik. Itu menurut saya fungsi dari gerakan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa hanya berdemo sporadis sekali waktu, ada isu yang muncul dia kemudian reaktif, itu menurut saya bukan pergerakan mahasiswa, tapi lebih ke demonstrasi mahasiswa aja, gitu kan. Maka pergerakan, jadi kalau orang baca Sohokdi tentang sang demonstran ya harusnya dipelajari dasar-dasarnya, nggak cuma demonstrasi loh gitu. Dia harus esensinya berbeda ya, berarti ya. Berbeda ya esensinya. Nah, kenapa diperlukan ya? Sampai sekarang ada undang-undang revisi KUHP, revisi KPK. Ya mahasiswa hanya mahasiswa lah yang paling progresif untuk menentang saat ini kan. Nah, menarik nih Kang. Statement Kang Budi bahwa memang mahasiswa yang punya apa ya, representasi dari untuk penolakan itu. Kenapa Kang? Kenapa mahasiswa? Kan secara apa ya? Secara profesi dia masih belajar ya dalam tanda kutip gitu. Dan secara pengaruh, kalau ya kita tahu lah tadi sejarah dari Kang Budi kan memang pengaruhnya sangat luar biasa ya dari masa ke masa, bahwa mahasiswa itu memang seperti kayak garda depan untuk menunjukkan bahwa dia mampu merubah yang ada gitu dalam tanda kutip. Nah ini kenapa sih mahasiswa Kang? Ada apa sih di dalam mahasiswa ini yang membuat dia sepertinya memang sangat powerful sekali nih? Gimana Kang? Oke. Sebenarnya gini, mahasiswa itu kan kaum terpelajar ya. Kaum terpelajar, apa yang dia baca, apa yang dia dapat, apa yang dia konsumsi, itu apa namanya akan pertama kali lebih cepat memperolehnya gitu daripada misalkan bukan melakukan kaum buruh ya. Lebih kritis lah ya maksudnya. Iya kritis boleh. Jadi apa namanya gini, ketika saya dulu mengorganisir buruh, itu karena buruh itu sedang konflik gitu. Maksudnya gitu kan, mahasiswa diorganisir dalam keadaan tidak konflik, berbeda kan. Kenapa? Karena ada tadi kalau istilah mazhab Frankfurt dalam filsafat itu kan filsafat kritis ya. Bagaimana filsafat yang dia gunakan atau kebijaksanaan yang dia gunakan untuk menyikapi keadaan ini adalah untuk mengcounter terhadap tindakan-tindakan yang merugikan buat rakyat, buat kemanusiaan kalau mereka ngomongnya kan. Gerakannya humanisme. Nah, sementara kaum buruh bisa kita organisir karena mereka lagi tertindas. Misalkan, kalau buruhnya enak-enak aja nih, kayak buruh Pertamina gitu ya, diajak diorganisir, mereka cuek-cuek aja. Saya makanya pas ngelihat dulu tahun 2000-an lah, 2001 sampai 2004 itu kan buruh PT Dirgantara Indonesia, itu kan BUMN besar ya, perusahaan pesawat, demo besar-besaran, nggak ada henti. Nah, karena dia konflik, dia dipecat tapi nggak ada pesangon. Coba kalau dia nggak dipecat, anteng-anteng aja, apalagi gaji berkali-kali lipat dari UMR yang diperjuangkan buruh pabrik. Nah, semacam itu. Kenapa tadi? Karena mahasiswa lebih dulu memperoleh apa yang dia dapat itu, yang dia baca itu adalah lebih dulu selangkah daripada kelas lain gitu ya. Kalau ngomong kelas ya, informasi yang dia peroleh itu paling dulu gitu ya. Maka pantaslah kalau dia juga berpikir lebih maju lebih dahulu juga gitu kan.
Nah itu pertama, karena apa yang dia peroleh lebih cepat, lebih dahulu. Kemudian juga dia nggak ada beban, secara beban ya. Nah kalau buruh mungkin masih ada, aduh gua dipecat nih kalau gua bergerak. Ya mahasiswa sih nanti tulus aja ya. Meskipun ya tetap ada ancaman gitu kalau nggak salah. Masuk bergerak lagi terus, jadi nggak ada beban sama sekali. Di DO oke lah gitu, jalan aja. Istilah kata, nggak buruh mungkin gue punya anak istri, saya ini Beda, punya ya. harapan keluarga. Mindsetnya Meskipun berbeda ya. sederhananya ada gitu ya, itu berbeda. Itu Indonesia ya terutama ya. Iya. Tapi kalau di luar negeri dari industri justru ya soko guru pergerakannya buruh. Di Rusia dulu revolusinya buruh gitu. Berbeda ya justru ya kondisi di Indonesia mahasiswa ya malah ya yang sering gitu kan. bergerak. Oke. Nah, Kang, kalau tadi kan menarik bahwa memang semuanya serba mahasiswa nih. Kalau sekarang gimana nih Kang? Kalau Kang Budi lihat saat ini kan tadi sempat berbeda nih dari yang sebelumnya. Kalau sekarang mungkin lebih ke demonstrasi malah ya gitu kan menurut Kang Budi. Tapi saya lihat kan ya saya sih di luar lah orang-orang luar yang melihat mereka pun juga menyuarakan hal-hal yang hak buruh gitu yang mereka seperti kemarin lah Omnibus Law kan. Itu kan juga salah satunya menyuarakan bahwa kepentingan buruh banyak diusik lah. Nah, itu kan mahasiswa mengedepankan hal itu. Nanti gimana? Ya alhamdulillah sebenarnya saya ngelihat masih senang ya. Saya juga bersyukur gitu ya masih ada mahasiswa bergerak. Karena apa? Pergerakan sosial itu nggak terlepas dari konsolidasi politik rejim. Zaman Belanda yang bergerak disebut ekstremis. Jadi bingung kita kan. Saya pada waktu itu, aduh, gua disebut ekstremis nih ya. Nggak, udah diam aja lah gitu kan. Bener nggak? Datang lagi zaman Soekarno. Zaman Soekarno juga ditekan. Di situ dianggapnya anti nasionalisme, anti segala macam. Datang lagi zaman Soeharto, ya dianggapnya subversif, melawan kekuasaan, melawan negara gitu kan. Ketika saya tahun 2003 mendirikan organisasi Jaringan Mahasiswa Demokratik di Bandung, itu kan belum ada sebenarnya. Itu mahasiswa ngumpulin, saya keluar dari KU4, bukan keluar sebenarnya, karena KU4 bubar, memecahkan diri, dia membentuk FMN, Front Mahasiswa Nasional nih ya. Saya kelanjutan lagi ya, mahasiswa tahun 2000-an nih, zaman saya berdirikan FMN bergabung tadinya itu ada dari Front Mahasiswa Indonesia, Front Indonesia Muda Bandung, di dalamnya ada KU4, salah satunya ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Unjani, Kesatuan Aksi Mahasiswa Unisbam, dan gabung tuh di Bandung jadi Front Indonesia Muda Bandung, di Jogja ada apa, dan mereka membentuk FMN. Nah, tapi sebagiannya nggak setuju dengan FMN, ini pecah. Nah, kebetulan saya nggak ikut kemana-mana, akhirnya saya gabung ke PRD kan, ke Jaringan Mahasiswa Demokratik, saya bikin baru organisasi di Jatinangor sama di Bandung. Di Bandung ada universitas swasta, namanya dulu STIE Widya Tama, kalau nggak salah tuh. Ada Unpas juga. Nah di Jatinangor ada Unwim, ada Unpad, ada Ikopin, kita bikin. Tapi udah mulai lemah tuh pergerakan. Tahun 2004 saya demo SBY, saya ditangkap polisi waktu itu kan. Itu kenapa gampang ditangkap ya karena cuma berempat, demonya juga 10 orang, 15 orang. Padahal kita mengorganisir berbulan-bulan gitu loh. Untuk kedatangin 20 orang itu nggak gampang. Makin kesini, konsolidasi politik rejim makin hebat. Makin canggih gitu ya. Dan ya kalau saya pesan moral sebenarnya gerakan mahasiswa nggak boleh moral ya. Mahasiswa itu harus politis saya bilangnya. Orientasinya kekuasaan, harus melawan kekuasaan, harus menentang kekuasaan, harus mendukung kekuasaan kalau perlu kan. Pokoknya orientasinya kekuasaan. Itu mahasiswa. Mahasiswa itu nggak orientasi di gerakan moral, mengingatkan lah istilahnya ya, menyadarkan, enggak di situ mahasiswa. Kalau cuma menyadarkan, suruh aja ustadz lah cukup gitu kan. Kalau mahasiswa itu udah harus benar-benar kalau merebut kekuasaan rebut. Kalau mau mendukung ya dukung gitu. Tapi nggak pragmatis dan nggak oportunis. Itu mahasiswa. Mahasiswa itu idealis. Di pilihannya sendiri, di jalannya. Kecuali nanti setelah dia masuk rejim, pilihannya dia. Atau dia mau masuk parlemen, itu mulai pragmatis wajar. Karena hitung-hitungan politik di sana kan kita nggak tahu. Kenapa Prabowo gabung ke Pak Jokowi? Kenapa Sandi gabung ke Jokowi? Kenapa ini? Itu nggak usah dipertanyakan. Itu namanya pragmatikal politik, ya kan? Siapa tahu mereka sebenarnya masih bertentangan, gitu kan? Cuman kelihatannya di dalam. Atau siapa tahu yang di dalam itu kayak
Nasdem sama PDIP siapa tahu sebenarnya bermusuhan. Yeah. Gerindra masuk ke dalam ternyata siapa tahu sebenarnya bermusuhan. Nggak tahu kita. Udah nggak usah dipikirin. Mahasiswa Mungkin, itu idealis saja, gitu kan? Mungkin ada kebutuhan atau kepentingan lain ya yang kita nggak tahu ya mungkin ya. Iya. Kemudian. Jangan sampai mahasiswa sekarang gampang lihat keadaan, pilih siapa. Jangan sekarang kalau ngerasa Omnibus Law ini rancu dari awal, ya lawan. Kalau RUU-KUHP ini rancu, lawan. Gitu aja. Nggak ada urusan, aduh, nggak enak nih karena kita mendukung Pak Jokowi. Nggak urusan di situ gitu. Mahasiswa di situ gerakannya. Oke, Kang. Sebagai closing statement nih Kang, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Kang Budi sebagai dan tanda kutip mantan lah ya, mantan masih dong sekarang ya, masih suka bersuara mantan, kok. Bener. Saya lihat masih di IG-nya masih suka bersuara juga kok itu di sosmednya. Nah, apa nih kira-kira closing statement-nya Kang untuk teman-teman mahasiswa adik-adik kita yang mungkin usianya jauh di bawah kita dan ingin ya berperan aktif lah untuk perkembangan Indonesia. Silakan Kang. Pertama ya, mahasiswa tetaplah berpergerakan secara strategis dan bertindak secara taktis. Maksudnya apa? Dia strategis membangun pergerakan itu kontinu dan konsisten, persisten. Nggak boleh sehari 2 hari. Tapi dia membangun kekuatan pergerakan mahasiswa secara terus-menerus, jangan ada henti, dan meluas, ada istilahnya deploy ke sektor lain, ke buruh, ke nelayan, ke petani, ke gerakan perempuan, ke kaum muda. Jangan sampai gerakan itu dikuasai justru oleh kekuatan modal yang akan mengapatiskan. Kalau istilahnya Clifford Geertz dulu, tokoh analis ilmuwan Indonesia lah, orang yang konsen ke Indonesia, menyebut pergerakan Indonesia itu akan mudah diinvolusikan namanya, dimungkertkan, gitu kan. Nah, mahasiswa tetap ideal dan melakukan berpergerakan secara strategis tadi. Terus-menerus, konsisten dan persisten. Nah, sementara bertindakan nih, beraksi itu secara teknis, secara taktis. Jangan mikir-mikir. Misalkan nih sekarang kita mau ngelawan Omnibus Law. Karena yang nolak Omnibus Law adalah FPI. Wah, kita jadi alergi nih. Gak mau nih bareng FPI. Jangan, karena kan kita beda nih, taktis nih. Oke deh, di lapangan kita bareng sama FPI. Di belakang kita bisa. Kita nggak ada urusan sama FPI. Ketika FPI masih isunya Omnibus Law, oke sama. Tapi ketika FPI isunya misalkan ke rasialisme, pisah. Kita nggak di situ jalannya. Cuma rata-rata yang dikhawatirkan sekarang adalah mahasiswa itu bergerakannya itu secara taktis, reaksioner. Hanya ada isu dia ngelawan. Kalau dulu istilahnya THR, tukang hajar rejim doang. Habis itu nggak mikir-mikir, nggak panjang. Nah, maunya mahasiswa sekarang, kalau ngelihat misalkan penindasan, katakanlah di mana namanya, di Palestina, sampai hari ini nggak selesai nih, dijajah oleh kaum Eropa yang aku sebagai Israel. Nah, itu mahasiswa nggak usah berhenti. Mahasiswa tuh bergerak, tetap melawan. Jangan takutlah isu Israel, isu Palestina ini isunya PKS. Jangan begitu. Ketika di lapangan taktis untuk berdiri ya bareng aja. Cuma di belakang kita beda gitu. Kita bergerak secara rasional dan logis gitu. Kalau mereka bergerak secara misalkan ada latar belakang lain tadi, misalkan jangankan FPI, katakanlah FBR menolak kenaikan menuntut kenaikan upah buruh. Ya dukung. Positif kok. Atau misalkan apa lagi, pemuda Pancasila menolak dibangunnya pertambangan yang tidak sesuai izin misalkan, atau penggundulan hutan illegal logging. Kenapa takut bareng pemuda Pancasila gitu? Nah, ini kealergian ini yang bikin mahasiswa ini blunder. Gerakan dia juga belum besar, tapi nggak mau bareng, genit sama orang gitu. Ngerti nggak maksud saya? Gerakan mahasiswanya belum besar, tapi nggak mau bareng sama gerakan lain. Dalam tanda petik itu, aduh, polos banget, lugu banget. Kalau gerakan Anda pengen besar, bersatulah di teknis. Meskipun di belakang tetap beda gitu. Berpergerakanlah secara strategis, beraksilah secara teknis, taktis. Siap. Ya, jadi berpikir tentang politik identitas ya, Kang Budi ya, jatuhnya ya. Jadi kita takut identitas. Bergerak ini takutnya dianggap ini, bergerak itu dianggap takutnya dianggap dengan itu. Oke, sepertinya sudah cukup panjang lebar nih buah pikiran dari Kang Budi membuka ya inilah ya
horizon pemikiran kita. Saya sendiri juga jadi kepikiran nih. Ternyata memang sampai sejauh itu ya peran mahasiswa, dan sekarang juga saya nggak Harusnya. kepikiran tuh ya bahwa mahasiswa seharusnya memang jalan bareng dengan beberapa kelompok Elemen yang lain. memang sejalan ya. Kalau memang sejalan, kalau memang di luar itu tidak sejalan ya bisa memisahkan diri. Ya, Betul. mantap Kang. Terima kasih banyak buah pikirannya nih, walaupun tadi sempat nyinggung ini ya, rezim sekarang dan Gak bisa sebelumnya dipisahin. ya, tapi Gak bisa memang dipisahin. ya memang itulah pergerakan mahasiswa ya untuk sekarang ini ya. Berarti Saya yang adil kan tadi kan. ya Yang semuanya penting kena fair ya, kan. semuanya kena. Ya, jadi Belanda kena, Jepang kena, Kena Bung Karno semuanya ya. kena, Pak Harto kena, Baru udah lama SBY kena. reformasi ya, sampai dengan zaman Pak Jokowi juga masih kena nih. Oke. Ujung-ujungnya kata Amin Rais mah gak ada baiknya lah ya. Semuanya sama aja gitu ya. Semuanya jelek lah ya. Ya itulah kita ya, kita pintar-pintar memilah dan memilih ya, mana yang memang baik ya kita jalankan, yang tidak ya kita tinggalkan. Kira-kira mungkin kita mungkin nanti bisa lanjut lagi Kang, kita akan ngobrol seri kedua, kayak menarik, masih panjang nih kayaknya. Kang Budi masih pengen kayaknya undang yang lain sih kayaknya ya. Gitu ya. Kalau mau nih bisa. Oke, siap. Kita atur aja nanti untuk ngobrol lebih lanjut, karena memang informasi seperti ini yang mungkin kita lebih butuhkan. Ya, siapa tahu untuk teman-teman mahasiswa kan tidak sekedar ikut-ikut aja, tapi memang ada nilai yang sempat diberikan di situ. Oke, Kang. Makasih banyak. Atur nuhun. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Salam buat keluarga di rumah. Moga-moga kita bisa berpartisipasi lagi di Zoom kali ini ya, Kang, untuk kedepannya. Semoga bangsa Indonesia segera sehat ya. Siap. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan dari Kang Budi ya. Menarik ya, dari masa ke masa kita bisa tahu bahwa pergerakan mahasiswa itu banyak warnanya, tapi intinya tetap mereka memang menyuarakan hal-hal yang menurut para mahasiswa pada saat itu dalam memberikan masukan, kritikan, bahkan sebuah aksi yang diluncurkan ini bisa membuat pemerintah maupun atau tadi disebut oleh rezim oleh Kang Budi itu bisa berpikir bahwa memang ini ada suara yang perlu didengarkan ya. Saya tidak berbicara terkait dengan rezim siapa yang benar atau siapa yang salah, atau gerakan mahasiswa sekarang salah atau benar, atau yang dulu bagaimana, tidak. Tapi setidaknya di video ini kita bisa tahu bahwa buah pikiran dari Kang Budi ini membuat kita melek gitu ya, bahwa semuanya ini tentu seharusnya ada makna yang diberikan. Bahkan mahasiswa tidak hanya sekedar demonstrasi yang diharapkan ikut, tapi memang bisa memberikan nilai buat apa yang disuarakan itu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video kali ini dari sore sampai dengan malam. Kalau teman-teman lihat di jendela sudah gelap. Jadi nanti kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan komen. Dan nanti kita akan ada seri 2-nya nih. Tadi Kang Budi sudah berjanji kita akan coba bahas lebih lanjut lagi terkait dengan aksi-aksi mahasiswa ini, dan mungkin akan diwadahkan di dalam suatu pergerakan-pergerakan tertentu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.